Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Dwi Putri Sadiansyah dari kelas 9D absen 8. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat bola tolak peluru. Nah, yang pertama saya akan memberitahu apa aja bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat bola tolak peluru ini. Nah, yang pertama ada kresek. Jadi ini tuh kreseknya bukan cuma satu, di dalamnya ada banyak kresek yang udah dibikin gumpalan gitu nih. Dibikin gumpalan bola, fungsinya dia itu sebagai dasar untuk membentuk bulatan bola nantinya. Terus yang kedua ada koran. Nah, koran ini fungsinya itu supaya nanti besar bola tolak pelurunya itu sesuai dengan yang kita mau. Nah, terus yang ketiga ada kresek. Kresek yang ini kenapa beda? Soalnya yaitu fungsinya untuk melapisi di akhir supaya warna bolanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kresek akhir ini bisa warna hitam, kuning, atau apapun yang kalian mau. Terus yang terakhir ada solatip. Nah, solatip ini fungsinya untuk melapisi si bolanya nanti supaya lebih rapi. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, langkah-langkahnya itu, kan ini bahan yang pertama ada kresek. Jadi ini banyak kresek yang... Nah, kalau menurut kalian udah rapi, udah sesuai dengan, ya bulatnya udah kayak bola, selanjutnya dilapisin koran deh. Nah, sampai kayak gini deh. Terus selanjutnya kita lapisin pakai kresek yang sesuai warna yang kalian mau. Gini deh, kalau bentuknya udah kayak gini, tinggal dilapisin solatip. Jadi ini tadi solatipnya udah dibuka. Ini yang udah tadi kita bentuk, kita rapihin deh pakai solatip. Kita gunting. Kalau udah menurut kalian rapi, jadi deh bola tolak peluru yang dibuat sesuai kreativitas kita. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih olahraga tolak peluru itu. Nah, pengertian olahraga tolak peluru sendiri merupakan olahraga yang dilakukan dengan cara meletakkan peluru atau bola besi sebenarnya, bola besi di antara leher dan bahu, kemudian melemparkannya sejauh mungkin dengan cara mendorongnya menggunakan satu tangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik bermain olahraga tolak peluru ini. Nah, jadi teknik bermain olahraga tolak peluru yang pertama yang akan saya bahas itu adalah teknik memegang peluru pada ujung telapak tangan. Si pelurunya diletakkan pada ini tengah-tengah. Jadi titik berat bola ini ada pada pangkal jari telunjuk, jari tengah, sama jari manis. Jadi dia tuh di sini, di pangkalnya, di bawahnya, titik beratnya. Nah, teknik ini tuh biasanya diajarkan atau dilakukan oleh pemula yang baru saja belajar bermain permainan tolak peluru ya. Teknik memegang peluru terakhir itu adalah teknik memegang pada ruas-ruas jari. Nah, kalau yang ini tuh si titik berat bolanya itu ada di ruas-ruas jari telunjuk, jari tengah, sama jari manis. Nah, jadi dia tuh kayak gini. Nah, kayak gini. Teknik yang kali ini tuh paling menguntungkan karena si telapak tangan, si jari-jari tangan, sampai pergelangan tangan kita itu membantu pada saat proses mendorong atau meluncurkan bola. Yang kedua ada teknik meletakkan peluru. Nah, jadi lebih tepatnya gini kalau misalnya dilangkah-langkahin dari awal. Bahu tempelin ke leher, terus dagu atau rahang bawah, pastikan ininya 90 derajat. Baru siap melempar, gitu caranya. Nah, teknik yang ketiga yaitu teknik menolak. Nah, teknik menolak ini merupakan teknik yang paling inti atau paling penting dalam permainan atau olahraga tolak peluru. Nah, karena yang paling menentukan jauh tidaknya terus menang atau enggaknya kalau dalam pertandingan tolak pelurunya itu kan ada di sini, yaitu teknik menolaknya. Kaki kanan bertumpu dengan seluruh telapak kaki dan letaknya pada garis diameter lingkaran agak ke depan. Dalam posisi ini, jari-jari kaki kiri berada satu garis lurus dengan tumit kanan yang sedikit ke belakang. Tata cara berikutnya, lengan tangan kaki kiri menjulur ke depan agak lurus dan rileks. Kemudian tata cara terakhir, setelah semuanya siap, lakukan tolakan peluru dengan mengeluarkan semua tenaga yang Anda miliki
Pastikan kaki tolakan tidak menyentuh garis batas lingkaran agar hasil tolakan dinilai sah. Yang terakhir itu adalah sikap akhir. Gimana sikap akhir setelah kita menolak peluru itu? Nah, jadi sikap akhirnya itu saat peluru lepas dari tangan, seluruh badan, bahu, dan lengan dijulurkan ke depan. Nah, pada saat itu tuh pastikan tak ada anggota badan yang keluar dari lingkaran itu. Caranya itu saat kaki kanan langkah ke depan, lutut harus segera ditekuk. Jadi kita nggak jatuh, jadi nggak keluar dari lingkaran tolakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang peraturan yang ada dalam olahraga tolak peluru ini. Pertama itu, atlet atau pemain itu memasuki lingkaran tolakannya itu boleh dari mana aja, cuman umumnya sih lewat belakang atau lewat samping. Nah, yang kedua, atlet atau peserta itu tidak boleh memakai atribut yang secara berlebihan gitu. Mereka juga nggak boleh pakai sarung tangan, mereka cuman boleh pakai pengaman ruas-ruas jari aja supaya tidak cedera. Yang ketiga, setelah atlet itu dipanggil atau sudah siap, si atletnya itu harus menyelesaikan permainannya itu tidak boleh lebih dari 60 detik. Terus yang keempat, atlet tolak peluru harus menahan pelurunya itu pada bagian lehernya. Terus yang kelima, atlet tidak boleh keluar dari lingkaran tolakan. Jika sampai ada satu kaki saja keluar dari area lingkaran tolakan, maka atlet itu akan langsung didiskualifikasi. Yang keenam, peluru yang dilemparkan hanya boleh dilemparkan oleh satu tangan saja. Terus yang ketujuh, peluru itu harus ketika dilemparkan, dia itu harus jatuh di area atau sektor yang sudah ditentukan, nggak boleh keluar-keluar. Nah, yang kedelapan, atlet atau pelempar itu hanya boleh meninggalkan lingkaran itu tuh lewat sisi bagian belakang. Dan yang terakhir, peraturannya itu, si atlet hanya boleh meninggalkan lapangan saat peluru yang mereka lempar itu sudah mendarat dan sudah dicatat sama wasit. Nah, yang terakhir, saya akan membahas mengenai gaya-gaya yang ada atau yang terdapat pada olahraga tolak peluru. Yang pertama ada gaya glide atau meluncur. Nah, gaya glide atau meluncur ini kan dilakukannya sesuai teknik dasar yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bedanya posisi awal pemain itu, di sini dia posisinya menghadap ke belakang. Setelah menghadap ke belakang, si pemain itu melakukan putaran setengah lingkaran atau 180 derajat sebelum melemparkan atau meluncurkan peluru ke depan. Yang kedua, ada gaya klasik atau gaya samping. Nah, gaya ini itu merupakan gaya yang paling tua atau emang gaya yang sudah ada sejak si olahraga ini tuh diciptakan. Nah, gaya klasik atau gaya samping ini dilakukan posisi awalnya si pemain atau atletnya itu balik ke samping, terus si pelurunya diletakkan sesuai tata cara tadi, teknik meletakkan peluru, kemudian baru didorong ke depan. Yang ketiga, ini ada gaya spin atau gaya berputar. Nah, gaya ini tuh merupakan gaya yang paling sering digunakan karena memang gaya ini tuh paling efektif dan potensi untuk melemparkan peluru ini sejauh mungkin itu lebih besar. Jadi paling sering lah digunakan. Nah, gaya ini tuh jadi si pemainnya sebelum meluncurkan pelurunya ini, dia berputar sebesar 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Ketika dia sudah berputar, baru diluncurkan ke depan. Sekian presentasi dari saya mengenai olahraga tolak peluru. Apabila ada kesalahan kata ataupun sikap, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.